Saya sudah tahu bahwa Adam adalah bukan manusia pertama. Astagfirullah. Tapi pertanyaannya begini, sahabatnya. Bukan manusia pertama ya. Apakah Adam lahir di surga yang kekal abadi tanpa ada kata kematian? Ada satu ayat lagi yang mengisyaratkan bahwa Adam emang di bumi. Surganya Adam adanya di bumi. Surganya Adam ada di bumi. Di surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Ya. Nabi sebutkan. Catat teman-teman ya. Mengatakan, Surat Al-Imran ayat 133. saya katakan bahwa bukan hanya Adam yang pernah dikeluarkan dari jannah, artinya bukan hanya Adam yang pernah mengalami situasi dari kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang gemah rimal rajinawi kepada kehidupan yang katakan putuk dalam tanda kutip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya yang senantiasa hadir di channel kita ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, beberapa hari ini di beranda YouTube saya dan di beranda TikTok saya itu banyak sekali muncul video-video yang membahas terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat mereaksi satu video yang mengatakan, si abang-abang itu mengatakan kalau Nabi Adam itu lahirnya di Jawa Barat. Dan di dalam video tersebut dia berani mengatakan sudah melakukan penelitian sejak tahun 2012 sampai 2023 dan dia sudah menemukan hasil dan peninggalan Nabi Adam alaihissalam di Jawa Barat. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum menontonnya, silahkan ditonton di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mereaksi kembali satu video yang terkait juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam video kali ini teman-teman, ada seorang abang-abang juga mengatakan kalau Nabi Adam dengan Fir'aun itu sama-sama pernah di dalam surga, kata si abang ini teman-teman. Abang ini mengutip beberapa ayat suci Al-Quran sebagai dalil-dalilnya untuk pembenaran kalau Nabi Adam dengan Fir'aun itu pernah sama-sama di dalam surga. Coba kita simak videonya dan jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya di bawah teman-teman. Mari sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Penang lagi. Kali ini saya ingin meneruskan satu video yang bertemakan Adam. Pada video-video sebelumnya saya sudah tahu bahwa Adam adalah bukan manusia pertama. Astagfirullah. Tapi pertanyaannya begini, sahabatnya. Bukan manusia pertama ya. Apakah Adam lahir di surga yang kekal abadi tanpa ada kata kematian? Kemudian setelah itu, karena kesalahan Adam makan buah kuldi, dia diturunkan ke bumi di satu yang berbeda tempat dengan apa yang namanya surga. Mari kita cermati sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30. Ini kaitannya dengan apa yang kita mau bahas pada video ini. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa isqala rabbuka lil malaikati" wa isqala rabbuka lil malaikati. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara, berdialog kepada para malaikat. Apa tema dialog pada saat itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Nanti akan kita reaksi, kita jawab teman-teman ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Adam itu dijadikan khalifah di bumi, bukan di mana-mana. Ya, betul. Ada satu ayat lagi yang mengisyaratkan bahwa Adam emang di bumi. Surganya Adam adanya di bumi. Surganya Adam ada di bumi. Di surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Ya. Nabi sebutkan. Catat teman-teman ya. Mengatakan Surat Al-Imran ayat 133. surga itu seluas langit dan bumi. Ya, betul. Jadi artinya di mana tempat yang ada langit dan bumi kalau bukan di bumi itu sendiri? Itulah surga. Allah Surganya Adam jelas di sini. menafsirkan secara asumsinya saja ya. Diciptakan di bumi, kemudian dia diangkat sebagai khalifah di bumi. Atas, jadi yang dimaksud surga apa? Jadi yang dimaksud Adam dibuang dari surga. Nah, itu yang jadi kita bahas. Tapi yang pastinya bahwa surga Nabi Adam ada di bumi. Nah,
Jadi relate sama dengan bahwa jannah itu adalah satu kondisi. Kalau hari ini kita katakan gemah ripah loh jinawi, atau keadaan yang damai sejahtera, yang adanya di mana? Bumi. Saya katakan bahwa bukan hanya Adam, bukan hanya Adam yang pernah dikeluarkan dari jannah, artinya bukan hanya Adam yang pernah mengalami situasi dari kehidupan yang damai sejahtera, bukan hanya Adam ya, yang gemah ripah loh jinawi, kepada kehidupan yang katakan putuk dalam tanda kutip. Mari kita buka surat 26 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun." Ingat loh, min jannatin. Maka kami keluarkan mereka. Siapa mereka? Fir'aun dan bala pihara. Fir'aun. Keluarkan dari mana? Dari jannah. Mungkin di sini dikatakan dari taman. Menafsirkan secara pikirannya saja ya. Nanti kita jawab teman-teman. Jannah bukan satu tempat, tapi satu kondisi. Tempatnya di mana? Di bumi. Bukan di alam antah berantah hilang ketidur. No, bukan sama sekali. Jadi sahabat pena, kesimpulannya adalah bahwa surga Nabi Adam adanya di bumi, yang pertama. Kemudian konsep surga kita tahu adalah sebuah tatanan kehidupan yang damai sejahtera menurut kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Jadi artinya Adam pernah mengkoordinir kehidupan di dunia pada saat itu sebagai kehidupan yang damai sejahtera. Kemudian karena dia melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi kepercayaan kepada Adam. Sama berarti Firaun pernah juga masuk pada tatanan kehidupan yang damai sejahtera, tapi karena Firaun berbuat tonggo, maka dia juga dikeluarkan dari situasi yang damai sejahtera itu. Nah baik teman-teman, kita jawab apa yang disampaikan si abang ini teman-teman ya. Pertama, kalau si abang ini berdalilkan kepada beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang sempat kita catat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 30, lalu yang kedua surat Al-Imran ayat 133, dan yang ketiga juga mengambil ayat daripada surat Asy-Syu'ara ayat 57. Nah jawaban kita pertama teman-teman, kalau si abang ini menafsirkan secara akalnya saja terhadap ayat-ayat yang dibacakan. Lantas bagaimana yang sebenarnya daripada ayat tersebut, kemana arah pembicaraan ayat-ayat tersebut? Mari kita kupas bersama teman-teman. Yang pertama teman-teman, terkait dengan penggunaan ayat suci Al-Quranul Karim, terkadang ayat yang kita bacakan itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ataupun dengan ayat sesudahnya. Maka untuk memahami kondisi ayat tersebut tentu kita harus memahami ayat sebelumnya dan juga ayat sesudahnya, dan juga harus dipahami asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat tersebut. Sementara perkataan si abang tadi mengatakan kalau Nabi Adam itu tidak diciptakan di dalam surga Allah. Artinya dia mengatakan kalau Nabi Adam itu diciptakan di atas bumi ini, karena bumi ini adalah surganya Nabi Adam. Maka sebab itu dia mengambil dalil Al-Baqarah ayat 30, sementara dia membacanya secara terpotong, tidak utuh ayatnya. Terkait yang disampaikan si abang tadi yang mengatakan Nabi Adam diciptakan di dalam bumi, bumi ini adalah surganya Nabi Adam, itu jelas sekali sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 31. Di sana kita dapat ketahui ketika Allah berkata, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan ketika Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya yang ada di dalam surga tersebut, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat dengan berkata, berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar-benar mengetahui. Artinya di sini ketika Allah memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam terkait semua nama-nama benda yang ada di dalam surga, lalu Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, silahkan sebutkan nama-nama benda ini. Maka para malaikat pun menjawab, kami tidak mengetahui. Maka jelas sekali bertentangan dengan pernyataan si abang tadi yang mengatakan bumi ini adalah surganya Nabi Adam. Poin yang kedua teman-teman, si abang tadi mengambil dalil surat Al-Imran ayat 133 yang mengatakan kalau surga Nabi Adam itu memang ada di atas bumi ini. Maka dia mengambil surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, perhatikan teman-teman, ayat ini sebenarnya bukan bertujuan ataupun menerangkan terkait dengan surga Nabi Adam. Tetapi ayat ini memberikan keterangan kepada kita perumpamaan kebesaran ataupun keluasan surga Allah itu yang lebih daripada bumi dan langit. Artinya surga Allah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah surga yang luasnya lebih daripada luas langit dan bumi. Ini merupakan suatu perumpamaan betapa luasnya surga itu dibanding daripada dunia ini, banding daripada bumi dan langit yang sangat kecil dibanding surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua ini jelas bahwa surga Nabi Adam itu bukan di bumi, teman-teman. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, teman-teman. Si abang tadi mengambil dalil daripada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 57. Padahal ayat dan surat Asy-Syu'ara ini adalah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Lalu si abang tadi mengatakan kalau Fir'aun itu pernah di dalam surga seperti Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 57 yang berbunyi, فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونٍ, yang artinya kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya, maksudnya bala tentaranya, dari negeri mereka yang punya taman dan mata air. Ayat ini merupakan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun yang dimulai daripada ayat 10 di atasnya, teman-teman. Jadi jangan kita mengambil langsung di ayat 57. Agar kita bisa memahami kondisi ayat ini, baca dari ayat 10 dan sampai ayat selanjutnya. Maka nanti kita akan temukan kemana ujung cerita daripada ayat ini yang memberikan gambaran bagaimana kejadian Nabi Musa dengan Fir'aun. Setelah panjang ceritanya, Fir'aun kalah karena perseteruan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar meninggalkan wilayah Fir'aun tersebut. Maka setelah ketahuan Nabi Musa sudah meninggalkan wilayah tersebut, maka Fir'aun pun keluar daripada istananya. Di sini kalimatnya min jannati wa uyun, maksudnya adalah istana kerajaan Fir'aun. Bukan berarti surga Fir'aun, teman-teman. Maka sangat jelas sekali si abang tadi hanya menafsirkan ayat secara pikirannya saja, lalu dia menyimpulkan secara akalnya tanpa melihat asbabun nuzul dan tidak memahami ayat-ayat selanjutnya. Nah, bagaimana kira-kira pendapat teman-teman semuanya? Harap berhati-hati akhir-akhir ini. Memang belakangan ini sangat banyak sekali oknum-oknum yang berusaha menggiring opini yang membuat penyesatan umat, teman-teman. Harap waspada, jaga akidah kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mohon bantuannya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.